Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Putunia Adnani dengan NIM 24110110064 dari kelas BKB semester 1. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah mikrokonseling dasar yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons dengan didampingi oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan skill mikrokonseling dasar yang terdiri dari 13 skill dalam segitiga piramida. Skill yang pertama yaitu skill multikultur from client and culture counselor, merupakan keterampilan konselor dalam memahami kebudayaan konseli. Contohnya, Om Swastiastu Nisa, bagaimana kabarnya hari ini setelah mengikuti kegiatan odalan selama 3 hari di Pura dan kegiatan lainnya di Banjar? Baik, jadi saya paham kenapa Nisa ingin tetap mengikuti kegiatan organisasi keagamaan di Banjar, karena Nisa ingin lebih akrab lagi dengan pemuda-pemudi di Banjar, betul? Tetapi Nisa juga perlu mengatur kegiatan mana yang harus diutamakan dan kegiatan mana yang masih bisa dilakukan besok agar Nisa memiliki waktu untuk belajar dan beristirahat yang cukup. Bagaimana Nisa? Nggih, suksuma Nisa. Skill yang kedua yaitu attending behavioral, merupakan teknik keterampilan skill konselor yang digunakan untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling. Ada beberapa yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, eye contact atau kontak mata, memfokuskan pandangan mata kepada konseli. Yang kedua ada verbal tracking, kemampuan konselor dalam mengikuti alur cerita konseli yang tidak menyimpang dari topik. Yang ketiga ada body language, yaitu gerak tubuh yang diberikan konselor pada saat proses konseling, seperti duduk tegap menghadap konseli, tersenyum, dan menganggukkan kepala. Yang keempat ada vocal quality, tinggi rendahnya nada atau intonasi yang diberikan kepada konselor pada saat proses konseling. Skill yang ketiga yaitu client observation skill, merupakan keterampilan konselor dalam mengamati yang akurat dan konsisten. Contohnya, hari ini saya mengikuti UAS dengan menggunakan kemeja lengan pendek, dengan rambut diikat dan menggunakan jam tangan. Skill yang keempat yaitu open-ended question, merupakan keterampilan konselor dalam berani menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Contohnya, ketika ada siswa yang terlibat dalam pertengkaran, contoh pertanyaan terbukanya yaitu seperti, tolong jelaskan bagaimana kronologi pertengkaran tersebut bisa terjadi. Nah, otomatis siswa akan menjelaskan kronologi awal hingga akhir. Nah, sedangkan untuk contoh pertanyaan tertutupnya, apakah kamu terlibat dalam pertengkaran tersebut? Nah, otomatis siswa akan menjawab iya atau tidak. Skill yang kelima yaitu encourage paraphrase and summarization. Encourage merupakan keterampilan konselor berani menyampaikan pendapat dan opini. Paraphrase merupakan keterampilan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan komunikasi dari konseli. Summarization merupakan keterampilan konselor dalam menyimpulkan hasil pembicaraan. Adapun contoh dari encourage yaitu, saya percaya bahwa kamu memang tidak berniat untuk mendorong adikmu Nisa sehingga kamu dipukul oleh ibumu. Tetapi saya yakin kamu pasti bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Nisa. Semangat ya. Sedangkan contoh parafrase, tampaknya adikmu sangat menyayangimu ya Nisa. Contoh dari summarization. Nah, setelah mendengarkan apa yang tadi Nisa jelaskan, saya dapat menyimpulkan bahwa ibumu memang sangat keras dalam mendidikmu. Dia selalu menyalahkan apapun yang terjadi karenamu, sehingga kamu marah dan kamu merasa dirimu tidak berguna, betul? Baik.
yang keenam yaitu reflection of feeling, merupakan keterampilan konselor dalam merefleksikan dan mengevaluasi perasaan konseli. Contohnya, bisakah Nisa menjelaskan perasaan membara seperti apa yang Nisa maksudkan tadi? Hmm, hmm. Baik, sukses Nisa. Skill yang ketujuh yaitu reflection of meaning, merupakan keterampilan konselor dalam memaknai pikiran, perilaku, emosi, dan ucapan konseli. Contohnya, tampaknya Nisa sangat sedih. Nah, kedengarannya juga Nisa merasa sangat kecewa dengan diri sendiri. Betul? Coba beritahu lebih lanjut lagi alasannya ya. Skill yang kedelapan yaitu focusing, merupakan keterampilan konselor dalam memperhatikan konseli dan mewawancarai konseli yang berpusat pada masalah konseli. Contohnya, jika memang apa yang diharapkan orang tua Nisa tidak sesuai dengan kemampuan Nisa, coba jelaskan ada hal apa yang membuat Nisa tetap menuruti keinginan orang tuamu? Hmm. Baik, besok semua Nisa penjelasannya. Skill yang kesembilan yaitu influencing skill, merupakan keterampilan konselor dalam memengaruhi, meliputi, menuntun, menafsirkan, dan adanya timbal balik. Contohnya, sekarang kita perlu berkomunikasi lebih lanjut lagi agar kita dapat menemukan solusi atau cara yang dapat menyelesaikan masalahmu. Bagaimana Nisa? Setuju? Baik. Skill yang ke-10 yaitu confrontation, merupakan keterampilan konselor dalam memperhatikan adanya ketidakcocokan dalam proses konseling. Contohnya, tadi saya mendengarkan bahwa kamu sangat membenci sikap dan perlakuan orang tuamu. Tapi di sisi lain, kamu sangat menyayangi mereka dan tidak ingin berpisah dari mereka. Coba jelaskan bagaimana maksudnya, Nisa? Ya, paham. Sukses, Nisa. Skill yang ke-11 yaitu skill sequencing structuring the interview, merupakan keterampilan konselor dalam mengembangkan dan membuat wawancara terstruktur. Contohnya, tadi saya mendengarkan bahwa kamu memiliki beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu kamu merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang tuamu. Sedangkan untuk masalah yang kedua, kamu mulai kehilangan rasa semangat belajar dan tidak ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul? Nah, dari kedua masalah tersebut, masalah yang mana yang sangat mengganggu dan ingin Nisa selesaikan terlebih dahulu? Baik. Skill yang ke-12 yaitu skill integration, merupakan keterampilan konselor dalam menyatukan dan memadukan teori konseling dan teknik konseling dalam proses konseling. Contohnya, jika ada siswa yang memiliki rasa kurang semangat belajar, maka dapat digunakan teori konseling dan teknik konseling behavioral dengan teknik analisis perilaku. Identifikasi perilaku apa yang mempengaruhi berkesulitan belajar tersebut. Skill yang terakhir yaitu style personal and theory counseling, merupakan kemampuan dan gaya konselor dalam menggunakan teori konseling dalam proses konseling. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.